Masih di Super Stand Up Seru Kompas TV. Bekasi Squad, apa kabar? Prinsipnya adalah lucu nggak lucu harus. Jadi ketawalah sejelek-jeleknya karena semakin jelek Anda tertawa semakin sering masuk TV. Sok cantik. Kebetulan gue anak motor. Di sini gue anak motor, antara anak motor sama tukang ojek beda tipis. Sayang. Maaf, perasaan ngegasnya udah keren banget Om. Kita bilang Amit. Itu tadi aku mau ngejemput. bro. Oh iya. Kok Apa kabar, bro? Tadi lu pertama ngomong sayang, sekarang bro. Enggak kan anak-anak motor suka gitu. Bro, apa kabar? What's up bro? Masih nyalon? Ember. Hah? Lu masih nyalon bro? Ember dong. Ada? Ember. Ya sudah dong. Ini anak motor gue sebagai elah. Gue sebagai ketua geng Lu motor. harus maco bro. Iya maco banget. Gila lu kan anak motor banget. Abis gue Kalau lu nyapa teman-teman lu gimana bro? Yo what's up bro. Ini Pakai bahasa manusia yang teman-teman ngerti nggak dia ngomong? Jadi gunakanlah bahasa manusia, jangan bahasa. Nah, orang nggak ngerti. Ini dandanan kayak gini udah pas banget. Sekarang kita bakal. Yo, bro. Kaget gue. Ada. Lu aduh. Ngomong pakai bahasa orang. Ya, jadi kita ini ngebahas. Katanya lu anak motor. Masa anak motor latah? Iya, anak motornya juga kan orang mana. Kita Astagfirullahaladzim. harus sabar. Oh iya betul, aku sabar ya Allah. Harus sabar. Lucu nggak lucu harus. Sebagai lah, ibadah. Kita panggilin dia komik kita pertama. Muslim. Assalamualaikum. Apa kabar Bekasi? Kemarin tuh Super Junior ke Indonesia. Biasanya kalau artis-artis luar, itu mereka ngomong dua kata bahasa Indonesia, penonton udah. Super Junior loh cuma ngomong, apa kabar Indonesia? Simon. Ya Allah. Apa hebatnya kayak gitu men? Coba ya sekarang saya anggap aja Miwon. Dari aja. Saya pengen kayak gitu ya. Apa kabar Bekasi? Kampungan kalian ya. Tahu lagunya Super Junior yang Mr. Simple nggak? Itu yang jogetnya bareng Mr. Simple gini. Itu terinspirasi dari Sri Mulat itu sebenarnya. Gogon, tahu nggak Gogon? Siwon tuh Mr. Simple, head. Loh, tangan saya mana? Tadi ada tangan saya, sekarang nggak ada. Loh ini. Ini ceritanya saya geng motor ya, nggak ceritanya aja. Biasanya yang nyebelin dari anak-anak geng motor tuh kalau mereka geber-geber motor, tahu nggak? Tahu nggak? Yang wewek gitu tuh. Biasanya kita emosi kalau kita naik motor pelan-pelan, ada geng motor, wewek. Kita marah biasanya. Sebenarnya yang bikin kita marah itu bukan bunyi knalpotnya, tapi tatapan mata yang nyetir. Wewek. Gitu men. Coba yang nyetir itu biasa aja tatapan matanya. Wewek. Pasti kita nggak marah. Dan menurut saya itu memang bahaya, ngebut-ngebut ya. Tapi ada yang lebih bahaya daripada geng motor. Yaitu ibu-ibu naik motor. Ada ibu-ibu di sini? Ibu-ibu naik motor tuh melakukan pembunuhan berencana kepada kita sebenarnya. Mereka tuh membahayakan kita men. Pernah enggak kalian, saya pernah ya, ibu-ibu tuh yang namanya lampu sen itu dipencet baru belok. Ibu-ibu enggak dipencet langsung belok, take shit gitu.
Dan kalau kita klakson, din 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 din, dia nggak minggir, malah ketawa. Rasakan itu. Sudah kuracuni minumanmu. Gitu. Malah gitu kan. Tapi sekarang mungkin balapan liar berkurang karena sekarang bensin itu agak langka ya. Beberapa orang tuh nimbun bensin men. Karena bensin katanya mau naik, jadi orang-orang tuh nimbun bensin. Sebenarnya buat apa ya bensin ditimbun ya? Apa mau dijual lagi di online shop gitu? Misalnya orang jualan solar di online shop. Sis, di order yuk solar tangan pertama. COD bisa gitu. Atau kalau nggak ada yang beli pakai ngancam. Terdengar auman dajjal di Timur Tengah. Belilah solar ini. Sebarkan ke 20 kontak kamu, kalau tidak kamu mati. Gitu. Kayak gitu kan. Dan setelah diteliti ternyata bensin naik ini gara-gara orang kaya ini membeli bensin bersubsidi. Ini saya nggak setuju ya. Kenapa sih orang kaya itu kan mampu beli bensin yang non subsidi, tapi mereka beli bensin yang bersubsidi. Harusnya pemerintah itu mengeluarkan peraturan yang ekstrim, mengharamkan bensin dibeli orang kaya. Untuk menakut-nakutinya dibikin sinetron, jenazah penuh belatung, gara-gara beli solar bersubsidi gitu. Dan kalau di jalanan itu pernah di lampu merah nggak kalian? Ya pernah lah men. Kalian ini nggak tahu ya di Bekasi ada apa enggak ya? Ada ya? Lampu merah ada di sini ya? Sorry maaf saya nggak tahu. Nanya mas, wah. Mas di sini ada TV mas? Ada? Nggak punya TV? Punyanya blender. Nonton blender ya. Nggak ada ya. Biasa di lampu merah tuh ada orang yang bersih-bersih pakai kemoceng tau nggak? Dia tuh inisiatifnya tinggi banget men. Kalau cari cowok tukang kemoceng aja. Dia belum disuruh udah ngerjain. Biasa kita di lampu merah kalau naik mobil dia set dia. Saya di daerah Surabaya itu ada orang makin lengkap. Dia bawa semprotan sama wax gini. Jadi pas kita diem dia seret gitu. Wes. Ini mungkin dia akan semakin lengkap bersih-bersih mobilnya. Pas kita di lampu merah ada orang bawa kampak gini. Hei buka gak? Mau saya pel nih gitu. Gitu ya. Coba. Emang orang cari duit tuh memang banyak macamnya. Contohnya cari duit itu pengamen. Kalau di Surabaya, di Taman Bungkul Surabaya itu pengamennya ekstrim. Yang ngamen 7 orang, yang bawa gitar 1. Ku yang dahulu bukannya yang sekarang. 7 orang, yang 6 ngapain ngelirikin. Kok jadi gitu ya? Pertinyi ini. Terus itu pengamen ya. Ada lagi di Surabaya itu pengamen. Dia tuh nggak bilang dia pengamen. Cuma ada 2 orang, satunya bawa sound gitu. Nggak tahu mungkin DJ gitu. Satunya anak kecil bawa pecut. Cetas. Ini apa maksudnya gitu ya? Mungkin kalau nggak ngasih cetas gitu ya. Dia tuh ngamen tapi dia nggak ngasih tahu men. Itu nyebelin banget. Kayak pramugari di pesawat. Wes. Saya tuh kalau naik pesawat ya. Pesawatnya itu Sumber Kencono kalau nggak salah waktu itu. Base itu. Di pesawat itu kalau kita duduk di pintu darurat. Itu pramugarinya nyamperin. Saya waktu itu disamperin. Maaf mas. Saya mau menerangkan apabila terjadi kecelakaan. Astagfirullah mbak. Mbak itu takabur mbak. Pesawat belum berangkat mbak udah ngomong kecelakaan mbak. Saya nggak mau dijelasin. Mas nggak mau dijelasin. Ya udah mas. Loh kok pergi pak? Kalau kecelakaan gimana mbak nanti pak? Gitu ya. Tapi kalau di Jakarta ini ada namanya KRL. Tahu KRL? Lewat ya Bekasi? Lewat sedikit paling set gitu. Macet di sini kan. Di KRL tuh saya pernah baca berita kalau ada gerbong wanita. Dan katanya di gerbong wanita ini cewek-cewek itu egois. Ibu-ibu yang hamil itu nggak dikasih tempat duduk katanya. Padahal ibu-ibu itu udah kode katanya.
Ini serius saya baca berita gitu. Jadi ada ibu-ibu hamil dia udah penuh gitu nggak ada kursi dia lus-lus perut gini. Itu kan nggak ngerti apa dia mencret apa nggak tahu kan dia. Lus-lus perut apa maksudnya gitu. Harusnya kalau memang kode dia hamil. Suami saya tidak bertanggung jawab deh. Saya hamil gitu. Tapi takutnya gara-gara kayak gini orang-orang yang misalnya orang penyakitan nggak dapat duduk, dia juga menggunakan kesempatan kode-kode. Misalnya ada orang penyakit asma, tapi dia nggak dapat tempat duduk, dia menggunakan kesempatan itu. Datang-datang, waduh penuh nih. Kenapa mas? Pak, asma pak. Oh ya udah mas duduk mas. Terima kasih bapak. Gitu. Ya udah terima kasih.